Tahukah Anda jika poligami bukanlah praktik yang berasal dari agama Islam, tapi poligami juga bagian dari syariat Islam? Loh, maksudnya gimana nih? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Umumnya kita menganggap jika poligami merupakan istilah yang merujuk kepada seorang suami memiliki banyak istri. Padahal teman-teman, seorang wanita yang memiliki banyak suami juga disebut dengan poligami. Oleh karenanya, poligami itu terbagi kepada dua. Jika seorang laki-laki memiliki banyak istri, itu disebut dengan poligini. Sedangkan jika seorang wanita memiliki banyak suami, itu disebut dengan poliandri. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim, yakni pernikahan kelompok. Menikah dengan banyak wanita dan laki-laki secara sekaligus dalam satu keluarga, seperti itu. Nah, biar lebih mudah, kita gunakan saja istilah poligami di video kali ini ya. Nah, teman-teman, poligami sendiri bukanlah merupakan sebuah budaya atau kultur yang baru. Akhir-akhir ini saja poligami menjadi pembahasan hangat dan sering diperbincangkan. Faktanya, Soekarno sendiri berpoligami dan menikah sebanyak 9 istri. Serta ibu kita Kartini yang memperjuangkan hak wanita pada akhirnya menjadi istri keempat Bupati Jepara. Ada banyak faktor yang akhirnya merubah paradigma masyarakat tentang poligami. Di antaranya karena merebaknya feminisme dan emansipasi wanita atau gerakan-gerakan perempuan progresif. Kemudian adanya wacana hak asasi manusia serta kultur moral postmodernis yang memandang jika praktik poligami sudah tidak lagi relevan di era modern seperti ini. Namun naifnya teman-teman, secara bersamaan kemudian LGBT, prostitusi, seks bebas atau seks di luar nikah serta praktik hidup bersama tanpa menikah yang dahulu dianggap tidak sesuai, kini diperjuangkan untuk dimaklumi atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Nah, terlepas dari itu, agama Islam malah menjadi salah satu objek pengkambing hitaman terhadap praktik poligami tersebut. Seolah-olah Islam merupakan agama yang mewajibkan umatnya untuk berpoligami. Ditambah lagi, para pelaku poligami selalu menjadikan agama sebagai tameng untuk membenarkan keinginannya, dan ditambah lagi ketika terjadi KDRT, cekcok, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang membuat poligami terlihat buruk, dan kemudian Islam lagi yang dikambing hitamkan karena ulah oknum-oknum tertentu tersebut ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sebelum teman-teman menonton video ini dibuat bukan untuk membela praktik poligami, bukan untuk mendukung praktik poligami atau juga mengkampanyekan poligami, termasuk pula bukan untuk menentang poligami. Video ini dibuat untuk memahami konsepsi poligami dalam Islam secara epistemologis, teologis, kultural, dan historis yang mana sering disalahpahami dan dijadikan kambing hitam serta tameng seperti itu. Nah, teman-teman, karena durasi yang panjang, topik kali ini akan kita pisah menjadi 2 episode. Oleh karenanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga menekan tombol loncengnya agar mendapatkan updatean video terbaru. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, link di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat. Jauh sebelum adanya agama Islam ya, poligami merupakan praktik yang sudah membudaya dan mengakar pada kultur manusia di hampir seluruh belahan dunia. Jadi teman-teman, pada awalnya, praktik poligami itu muncul dikarenakan faktor kondisi politik, kondisi sosial, geografis, demografis, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, poligami itu sedari awal bukan semata-mata soal nafsu saja, akan tetapi karena kondisi yang mengharuskan manusia untuk berpoligami. Ada faktor eksternal yang memaksa manusia untuk berpoligami. Jadi ceritanya dahulu kala, ribuan tahun yang lalu ya, ketika populasi manusia masih sedikit, dan ketika umat manusia masih berpangku pada aktivitas berburu, berternak, bertani, atau bercocok tanam, maka seorang kepala keluarga memerlukan anak yang banyak untuk ikut serta dalam kegiatan berburu, bertani, dan berternak tersebut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dari sinilah muncul pandangan, yakni banyak anak banyak rezeki. Karena semakin banyak anak, maka semakin banyak penggerak ekonomi keluarga. Salah satu caranya adalah dengan menikahi banyak wanita atau berpoligami. Dengan banyak anak, maka ketika itu kita bisa mengklaim banyak teritori, mengklaim banyak wilayah yang belum berpemilik seperti itu atas nama keluarga kita. Khususnya untuk kawasan-kawasan yang strategis dan subur, kan seperti itu. Pada masa itu pula, semakin banyak keturunan, maka semakin besar kemungkinan kita membangun peradaban yang
yang awalnya disebut dengan suku, klan, hingga akhirnya menciptakan bangsa dan akhirnya menjadi kerajaan. Hal ini dapat dilakukan jika ketika itu kita memiliki banyak keturunan. Oleh karena itu, orang-orang dahulu berlomba-lomba untuk memperbanyak keturunan dan salah satu caranya adalah dengan menikahi banyak wanita dengan poligami seperti itu. Nah, karena akhirnya tiap-tiap keturunan itu tumbuh pesat, maka terjadilah persaingan dengan klan dan suku-suku atau bangsa-bangsa dari keturunan lain demi untuk menguasai sumber daya alam dan untuk menguasai teritori. Akhirnya terjadilah peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka diperlukan pasukan yang tangguh, kan gitu. Sehingga laki-laki itu dianggap sebagai gender yang memenuhi kualifikasi. Oleh karenanya diperlukan banyak memproduksi anak laki-laki untuk dimanfaatkan agar dapat menjaga keamanan klan atau menjaga suku mereka dari kejahatan suku-suku lain yang mencoba merebut teritori, yang mencoba merebut sumber daya atau merebut pertanian dan peternakan mereka seperti itu. Sehingga permintaan melahirkan anak laki-laki itu besar. Dan ketika seorang istri tidak mampu melahirkan anak laki-laki, akhirnya suaminya menikahi wanita lain untuk memiliki keturunan laki-laki. Sehingga dari sini kita dapat melihat jika poligami ketika itu bukanlah produk agama. Poligami sedari awal merupakan produk budaya yang dipengaruhi situasi dan kondisi. Dalam artian, melihat kondisi dari berbagai faktor, poligami pada masa silam dijadikan sebagai solusi dari berbagai masalah dan ancaman yang mereka hadapi. Bukan semata-mata soal nafsu saja. Nah, kapan kemudian poligami itu dijadikan sebagai kesenangan untuk memenuhi nafsu seperti itu? Ketika kita sudah mencapai puncak peradaban, ketika kita sudah punya suku, sudah menjadi bangsa, sudah memiliki teritori, sumber daya alam dan lain sebagainya, sehingga kan praktik poligami ketika itu sudah tidak urgent lagi, nggak penting lagi, nggak dibutuhkan lagi. Ditambah lagi sepanjang masa perjuangan membangun kekuasaan suatu suku atau bangsa, itu anak laki-laki sangat penting. Karena laki-lakilah yang berburu, laki-lakilah yang membangun rumah, yang berperang, menjaga keamanan dan lain sebagainya. Maka kaum wanita lambat laun menjadi kaum kelas nomor 2 daripada laki-laki. Maka dari sinilah lahir sistem sosial yang disebut patriarki. Sistem patriarki inilah jika tidak terkontrol membuat kaum laki-laki bisa semena-mena dengan perempuan. Ditambah lagi dengan faktor biologis laki-laki, faktor kultur yang membudaya, sehingga walaupun tidak lagi urgen, tidak lagi penting, poligami ketika itu masih dilestarikan walaupun kondisi tidak lagi diperlukan. Poligami berubah menjadi kesenangan buat orang yang kaya, namun yang miskin lebih memilih monogami. Kondisi yang seperti inilah yang membudaya ke seluruh peradaban, khususnya di Arab sebelum datangnya syariat Islam. Karena faktor geografis yang gurun, ekonomi yang sulit, serta politik yang sikit-sikit perang, membuat secara alami membutuhkan anak laki-laki yang banyak untuk menjaga silsilah dan ekonomi keluarga. Sehingga secara kondisi, anak laki-laki ketika itu penting untuk bertani, berternak, dan berperang. Dampaknya, di Arab ketika itu anak perempuan menjadi kelas nomor 2. Hal inilah kenapa orang-orang Arab jahiliyah tidak menyukai jika lahirnya seorang anak perempuan, hingga akhirnya anak-anak perempuan mereka dibunuh atau ditanam hidup-hidup. Ketika datangnya Islam, seketika Allah turunkan surah An-Nahl ayat 58 hingga 59 yang secara tegas melarang tindakan membunuh anak perempuan. Hingga juga hadis Nabi yang menegaskan bahwa siapapun yang melahirkan anak perempuan, maka baginya diberikan keutamaan, dan setidaknya ada 5 hadis yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, hadis pertama disebutkan bahwa anak perempuan menjadi jalan menuju surga. Hadis kedua, anak perempuan menjadi pelindung dari neraka. Hadis ketiga, sebagai pelindung hari kiamat. Yang keempat, akan didekatkan dengan Rasulullah, dan yang kelima, akan dijanjikan surga buat orang tuanya. Jadi jika awalnya anak-anak perempuan dianggap sial, kini setelah datangnya Islam, status mereka diangkat untuk dihormati dan dihargai. Nah, sebelum adanya gerakan progresif wanita atau emansipasi wanita atau feminisme seperti itu, pada abad ke-7 Islam sudah datang untuk mengangkat derajat wanita. Hal ini maaf cakap ya, berbeda dengan agama-agama lain yang masih memperlakukan wanita secara rendah pada masa itu. Jadi ada agama yang memandang wanita sebagai sebab dikutuknya manusia dengan dosa turunan dan keluarnya manusia dari surga. Ada agama yang seperti itu. Ada agama yang doanya berupa ungkapan rasa syukur karena tidak diciptakan sebagai perempuan. Ada agama yang seperti itu. Bahkan kan sebelum Islam kan ada beberapa agama di kawasan Mekah dan Madinah. Namun agama-agama itu tidak berperan aktif dalam merubah kondisi dan status wanita ketika itu di sana hingga akhirnya Islam datang. Bahkan saking rendahnya wanita pada masa Arab ya, sebelum Islam datang, masa jahiliyah, istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya akan menjadi properti yang diwarisi oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya atau oleh kerabatnya. Sehingga bisa saja ahli waris dapat menikahi atau mencegah istri ayahnya menikahi dengan orang lain dan membiarkannya membujang hingga tua seumur hidup seperti itu. Atau seorang anak atau ahli waris dapat saja memiliki atau mengawini istri-istri ayahnya
tersebut. Sebagai contoh, misalkan seorang suami punya 10 istri ya. 5 di antaranya masih muda dan 5 di antaranya sudah tua. Ketika suami meninggal, istri-istri ayahnya itu menjadi hak anaknya. 5 istri ayahnya yang muda-muda ya bisa saja dikawini oleh anaknya. Dan 5 istri ayahnya yang tua-tua bisa saja dinikahi dengan laki-laki lain dan mahar dari pernikahan itu diambil untuk anaknya tersebut oleh ahli warisnya. Betapa rendahnya wanita sebelum Islam datang. Nah, karena budaya jahiliyah itu, akhirnya turunlah surah An-Nisa ayat 19 hingga 22 yang begitu panjang untuk melarang praktik tersebut. Praktik mewarisi wanita dan istri-istri ayahnya dan mengangkat martabat wanita seperti itu. Karena dengan praktik tersebut membuat orang-orang Arab bisa saja memiliki 10 istri, bahkan lebih. Terlepas apakah dia berlaku adil atau tidak, zalim atau tidak seperti itu. Bahkan ketika turun surah An-Nisa ayat 3 yang biasa dijadikan dalil untuk berpoligami, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, ketika ayat ini turun, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang masuk Islam yang dulunya mewarisi atau memiliki banyak istri, kemudian harus rela menceraikan istri-istrinya tersebut. Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, disebutkan Ghailan bin Umayyah ketika masuk Islam dia memiliki 10 istri. Lalu dia ceraikan 6 di antaranya dan memilih 4 saja. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka juga mengutip cerita yang sama. Ketika Umair Al-Asadi masuk Islam, ia memiliki 8 istri dan akhirnya harus memilih 4 di antaranya. Serta pula saat Naufal bin Muawiyah masuk Islam, ia memiliki 5 istri, lalu harus diceraikan salah satu di antaranya. Dan Qaid bin Haris awalnya juga memiliki 8 istri dan harus menceraikan 4 di antaranya. Jadi alih-alih setelah turunnya surah An-Nisa ayat 3 yang katanya ayat anjuran berpoligami, alih-alih berlomba-lomba menambah istri, faktanya malah banyak yang menceraikannya untuk dibatasi menjadi 4 saja, kan gitu. Jadi pada praktiknya, pada awalnya ayat ini ya bisa dikatakan bertujuan untuk membatasi ya, bukan sebagai anjuran untuk menambah istri seperti itu. Lebih tegas di akhir ayat disebutkan apa? Apabila ragu berbuat adil, maka satu saja. Penggalan akhir ayat inilah yang disebut sebagai anjuran, di mana kita dianjurkan satu saja jika kita tidak mampu berbuat adil. Nah, masalahnya siapa yang bisa menjamin agar adil? Nah, teman-teman, walaupun adil di sini oleh Imam Asy-Syafi'i disebutkan adil dalam hal perasaan, bukankah ketika kita tidak mampu adil secara rasa, itu juga berefek pada sikap, perbuatan, dan perilaku kita nantinya? Maka benar sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i, adil di sini bukan soal memberikan kebutuhan fisik atau batin saja, tapi juga soal adil dalam rasa. Jadi kalau ada yang berdalih, oh saya kan sanggup memenuhi kebutuhan istri-istri saya, baik secara fisik, secara lahir, dan batin. Nah, soal hati kan tidak bisa diukur. Nah, Bapak, masalahnya jika dari hati saja udah tidak adil, udah diskriminasi, itu bisa berefek pada fisik. Bapak bisa saja lebih condong kepada istri yang ini, istri yang itu, lebih condong kepada yang lebih cantik, mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah diskriminasi. Dan hal ini sudah ditegaskan dalam An-Nisa ayat ke-129 bahwa sekali-kali kita tidak bisa berbuat adil. Sehingga walaupun dalam ayat ini menjelaskan batasan jumlah istri, yakni sampai 4, pada hakikatnya ayat ini menunjukkan anjuran beristri satu saja, bukan sebaliknya. Jadi ceritanya kalau dulu orang Arab punya 8 istri, ayat ini seolah-olah menganjurkan dari 8 tersebut, ya pilih aja satu aja gitu, biar kita itu berbuat adil dan tidak zalim. Ini menunjukkan jika poligami bukanlah dari agama Islam. Islam tidak memulai praktik poligami, serta tidak mewajibkannya. Poligami sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian diselewengkan praktiknya, maka Islam datang untuk memperbaikinya. Akan tetapi perlu dipahami bukan berarti haram juga ya. Kenapa begitu? Nah, karena durasi yang panjang, hal ini akan kita bahas di episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan bahas soal apakah boleh kita menolak poligami dan anti poligami secara agama. Dan kenapa Allah tidak langsung saja memerintahkan beristri satu. Serta kenapa poligami juga masih diperbolehkan seperti itu. Dan perlu dipahami, di sini kita bukan menyerang personal. Bukan pula menyalahkan mereka yang mempraktikkan ataupun mendukungnya. Itu hak pribadi dan hak asasi manusia, oke? Clear ya? Hanya saja jangan jadikan agama sebagai pelicin, ataupun jangan jadikan agama sebagai kambing hitam dan memandang agama sebagai biang dan merendahkan kodrat wanita. Oleh karenanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.